everyone, seneng banget ketemu sama teman-teman semua di hari Minggu ini di Joy Kids Online Service. Welcome buat teman-teman semua yang barusan hari ini join ataupun kalian yang udah rajin nonton setiap hari Minggunya. Selamat datang dan dari manapun kalian berada, mau itu di Surabaya, di Jakarta, di Palangkaraya ataupun di kota-kota manapun kalian berada, welcome and we're so happy to meet all of you. Sebelum kita hari ini mau memuji Tuhan, kita mau main games juga, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita kayaknya bakar semangat dulu ya hari ini ya. Setuju teman-teman semuanya? Setuju. Oke, kita mau yel-yel dulu. Semua yang di rumah boleh berdiri, boleh ajak temennya, mama, papa, saudaranya semua boleh diajak bareng-bareng ya biar kita semangat hari ini. Kita mau teriakan yel-yel kita yang sekeras-kerasnya, oke? 1, 2, 3. Joy! Yes, 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 I'm awesome. Satu kali lagi ya, yang lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Halo semuanya. Oke, kita mau berdiri bareng-bareng ya. Kita mau goyang-goyangkan kaki kita. Kita mau nyanyi sama-sama. Oke, come on. Let's sing together. Tepuk tangan yuk. All small, short and long, semua dicintainya.
mau menyembah Tuhan lebih lagi. Katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Bersama-sama katakan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih Tuhan, kasih-Mu tak tersenapi, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu Tuhan, kejayaanmu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah terlambat dan Dia tidak pernah terlalu cepat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan yang selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu. Amin. Dan tak pernah Dia ingkar janji. Bersama-sama Joy Kids. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak tersenapi, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari anak-anak, teman-teman semua, kita mau mengangkat tangan, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Katakan, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak tersenapi, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Ini iman kami Tuhan. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sama-sama katakan, sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi bersama-sama, sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beracaralah dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan,
teman-teman, kita udah sama-sama memuji Tuhan tadi, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau main games dulu ya hari ini biar kita semuanya semangat. Tuh, tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di sini. Nggak kedengeran ya, kena gelas. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi hari ini kita mau main games estafet air. Nah, di sana sudah ada air dan di sana sudah ada gelas yang kosong. Nah, gelas kosongnya udah dikasih tanda ya. Jadi teman-teman di sini harus memindahkan air yang ada di sana ke gelas yang ada di situ sampai ke tanda yang sudah Kak Fori kasih ya, di tanda-tanda merah itu di gelas itu. Nah, mindahinnya juga harus sesuai sama tanda merah yang ada di sini ya, harus sesuai sama batas yang ada di sini dan nggak boleh sampai tumpah. Oke, udah siap semuanya? Biar lebih semangat lagi, kita sama-sama semua katakan siap gitu ya. 1, 2, 3, siap? Siap! Oke, semangat, yuk. Oke, sudah siap semuanya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ayo. Oke, pelan-pelan, jangan sampai airnya tumpah. Ya harus sebatas itu ya, garis yang udah dikasih ya. Sip, mantap. Oke, yuk. Oke, ayo, Cek, ayo. Semangat, Cek, semangat, Meme. Ya. Oke. Sambil dilihat ya, kalau udah penuh berarti udah selesai. Oke, ya pertarungan semakin sengit. Oke, sip. Ya, oke, sudah selesai. Meme pemenangnya, Cici pemenangnya. Tepuk tangan dulu. Cici sama Meme soalnya dinginnya hampir sama ya. Mirip-mirip. Oke, ditaruh dulu. Oke, semangat. Yes. Oke, udah selesai. Tos. Hai, jumpa lagi dengan Miss Feli ya. Seperti biasa, Miss selalu mengingatkan setiap kali ketemu, yaitu tema kita di tahun 2021. Kita mau ketikkan sama-sama, kita mau teriakan sama-sama, Adventure with God to be awesome kids. Oke, sekali lagi yang lebih keras dan lebih heboh pokoknya deh. Adventure with God to be awesome kids. Nah, oke, ternyata setelah diselidiki ya sama kita, sama miss-missnya semua, ada salah satu hal yang bisa jadi kriterianya kalau kita semua nih mau jadi awesome kids. Wow, apakah itu? Ternyata ya, ini hal yang bisa kita semua lakukan ya, mulai dari yang kecil, mulai dari yang udah gede, udah yang besar, maupun bapak-bapak atau kakek-kakek nenek kita di rumah itu juga bisa ngelakuin ini ternyata. Apakah itu? Yaitu kita mau terus belajar dan belajar. I want to learn more and more. Ya, jadi super kebenaran kita hari ini adalah itu, I want to learn more and more. Jadi karena apa? Kebanyakan dari kita, apalagi yang nonton Joy Kids ya, terutama pastinya kita semua ini adalah pelajar atau murid gitu ya. Entah kita mungkin yang masih TK atau mungkin kita yang lagi sekolah di istilahnya kayak sekolah mainan, kita semuanya adalah murid dan kita pasti punya guru. Entah mungkin di sekolah atau mungkin juga di tempat les ya, bahkan di rumah kita juga punya guru yang nggak pernah lepas dari kita, yaitu adalah siapa? Orang tua kita. Nah, jadi kita semua ini adalah orang yang selalu belajar. Mungkin buat kita yang udah agak gede, aku udah bisa semua, tapi tetap kita pasti terus kita terus perlu untuk belajar dan belajar lagi. Dan dimanapun kita berada, kita ini adalah di posisi atau di momen-momen kita bisa belajar. Apalagi kita sekarang di rumah terus, kita punya banyak sekali kesempatan dan waktu untuk belajar macam-macam hal ya. Nah, hari ini kita juga akan dengerin sebuah cerita di mana ada seseorang nabi, dia itu yang mau untuk terus belajar dan dia itu mau untuk istilahnya menjadi pengikutnya, bahkan orang yang lebih hebat daripada orang yang ngajarin dia. Nah, ceritanya adalah tentang Elia, Nabi Elia dan juga Elisa. Jadi setelah momen Raja Ahab ya, Nabi Elia kan kemarin kita udah denger nih kehebatannya, dia bisa mengalahkan ratusan nabi Baal ya, nabi-nabi yang nggak jelas itu, dia bisa mengalahkannya dan membuat bangsa Israel kembali ke jalan yang benar. Nah, setelah momen itu lewat, Nabi Elia ini dia punya seorang istilahnya kayak murid ya, atau bisa dibilang penerus. Namanya adalah Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa ini dia mengikuti Nabi Elia ya, apa yang dilakukan Nabi Elia, pokoknya dia belajar dari Nabi Elia, dia belajar dengan istilahnya dengan sangat rajin dan sangat niat. Lalu ada suatu saat
tibalah waktunya itu istilahnya Nabi Elia dia udah selesai waktunya di dunia ya. Dia udah enggak, dia harus istilahnya dia sudah waktunya udah untuk pergi dari dunia ini, dia mau dipanggil sama Tuhan. Nah, dan pada waktu itu Tuhan bilang sama Nabi Elia, sekarang kamu harus pergi ke sebuah kota, gitu ya. Kamu pergilah ke Betel. Dan di sana ketika di dalam perjalanan ke Betel, Elia bilang sama Elisa ya, karena Elisa ini kan ngikut terus sama Elia, ikut kemana aja Elia pergi gitu ya, dia ikut terus. Nah, pada waktu dia mau pergi ke Betel, Elia bilang sudah kamu tinggal di sini, karena aku masih mau melanjutkan perjalanan ke Betel. Kamu nggak usah ikut aku lagi. Tapi ini yang dikatakan sama Nabi Elisa, enggak. Demi nama Tuhan, dia bilangnya pokoknya namanya udah dia sudah gitu-gitu, dia istilahnya dia itu ngomong dia nggak akan meninggalkan Bapak Elia. Dia soalnya kan karena Elia itu adalah gurunya ya, jadi dia manggilnya dengan sebutan Bapak. Demi nama Tuhan dan nyawa Bapak, saya tidak akan meninggalkan Bapak. Saya akan ikut kemanapun Bapak pergi. Oke, ya sudahlah katanya Elia gitu ya. Kita jalan dan di dalam perjalanan tiba-tiba mereka bertemu dengan sekerumunan nabi-nabi gitu ya. Nabi-nabi lain yang cukup banyak. Lalu nabi-nabi itu ngomong sama Nabi Elisa, kamu tahu nggak sih, Elia ini sebentar lagi bakalan pergi gitu ya. Elia ini bakalan meninggalkan kamu gitu ya. Kamu tahu nggak sih, dia bakalan diangkat sama Tuhan. Lalu Elisa bilang, iya aku tahu. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi gitu ya. Lalu Elisa meninggalkan kerumunan nabi-nabi ini, dia pergi lagi, dia terus mengikuti Elia. Dan lalu Tuhan bicara lagi sama Elia. Nah, sekarang kamu pergilah ke kota Yeriko gitu ya. Disuruh jadi habis dari Betel, sekarang disuruh ke kota Yeriko. Oke, tadi apa? Tadi Betel ya, sekarang Yeriko ya. Nah, di dalam perjalanan menuju ke Yeriko, laki-laki Elia bilang sama Elisa, sudahlah, kamu nggak usah ikutin aku, kamu pergi aja atau stay di sini ya, tinggal di sini aja. Aku akan pergi ke Yeriko. Lalu sekali lagi Elisa juga bilang, nggak bisa Pak. Saya demi nama Tuhan dan nyawa Bapak, saya ini mau ikut Bapak. Pokoknya Bapak kemana, saya ikut. Ya, akhirnya ya sudahlah, Elia ya sudah. Karena Elisa begitu sungguh-sungguh, dia mengizinkan Elisa untuk ikut. Lalu setelah dia ikut lagi, di tengah perjalanan dia ketemu dengan sekerumunan nabi lagi, nabi-nabi yang lain lagi ya. Dengan nabi-nabi itu juga bilang, hal yang sama. Kalau sebentar lagi, Nabi Elia ini akan diangkat Tuhan ke surga. Apa yang akan kamu lakukan gitu? Apakah kamu tahu? Terus lalu Elisa juga lagi jawab, iya aku juga tahu. Tapi ya gak usah membicarakan hal itu, dia bilang ya. Pokoknya intinya dia nggak peduli, pokoknya dia tetap mengikuti Elia apapun yang terjadi. Nah, setelah itu Tuhan bicara lagi sama Nabi Elia ya. Sekarang dia disuruh pergi ke Sungai Yordan. Jadi sudah habis dari Betel, Yeriko, lalu Sungai Yordan. Nah, dalam perjalanan menuju Sungai Yordan itu sekali lagi Elia ngomong lagi sama Elisa ya, sudah tinggallah di sini karena aku mau ke Sungai Yordan. Lalu juga sama lagi jawabannya Elisa, demi Tuhan yang hidup dan nyawa Bapak, aku tidak akan meninggalkan Bapak. Dan akhirnya Elia dan Elisa melanjutkan perjalanan ke Sungai Yordan, dan di momen mereka melanjutkan perjalanan itu ada kerumunan nabi-nabi yang sempat ketemu sama Elisa tadi, itu ada jumlahnya ada 50 orang, lalu dia mengikuti Nabi Elia dan juga Elisa ya. Lalu mereka jalan, dan namanya sungai itu pasti penuh dengan air. Nah, untuk menyeberangi Sungai Yordan itu mereka harus muternya jauh sekali. Tapi pada saat itu, nah ini nih, momennya kita pakai ini ya, yang sudah saya siapkan ini. Pada saat itu Elia melepaskan jubahnya, dan dia ini ya memukulkan ini ya jelas sekali aja sih ke atas air, lalu air sungai itu terbelah menjadi dua. Dan saat itu mereka bisa menyeberang ketika air sungai itu kering. Setelah mereka menyeberang, air sungai itu kembali seperti semula. Nah, sampai di sana, lalu Elia itu penasaran gitu ya, kenapa sih Elisa ini ngikutin aku terus gitu ya. Terus akhirnya Elia tanya, apa sih yang kamu mau? Apa yang kamu minta dari aku gitu ya? Ngapain sih kamu ikutin aku terus? Kamu udah tahu aku bakal diangkat ke surga, tapi apa yang sebenarnya kamu inginkan dari aku? Nah, akhirnya Elisa jawab ya, dia itu kepingin punya kuasa yang sama seperti kuasanya Elia. Ya, ketika Elia melakukan banyak mujizat, dia juga ingin bisa melakukan itu. Kalau kita sudah dengar ceritanya kan, yang Elia dikasih makan sama burung gagak. Ya, terus lalu Elia itu dia bisa
membuat janda itu satu keluarga makan sampai selesai makan musim kekeringan ya. Memang itu kuasa Tuhan, tapi kuasa Tuhan tuh ingin yang istilahnya yang diambil sama Elisa. Elisa kepingin kuasa Tuhan yang ada di dalamnya Elia itu juga ada di dalamnya dia. Dia kepingin melakukan juga begitu banyak mujizat seperti Elia gitu ya. Nah setelah itu Elia bilang gini, oke, deal gitu istilahnya, deal. Pokoknya yang penting satu hal. Ketika aku naik ke surga, nanti kamu harus lihat gitu ya. Kalau kamu nggak ngelihat momennya aku naik ke surga, sudah pasti kamu nggak akan dapat. Oke, deal gitu kata Elisa ya. Pokoknya kemanapun dia pergi, aku ikut. Nah, setelah itu dia jalan di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ya sambil mereka lagi ngomong-ngomong gini ya berdua, tiba-tiba sebuah kereta kuda berapi. Wah, kereta kuda berapi itu datang dan memisahkan mereka, lalu Elia itu langsung diangkat ke surga. Ya, Elia diangkat ke surga dengan menggunakan kereta kuda berapi plus ada banyak anginnya. Jadi wah, Elisa itu mungkin dia kena angin, wah rambutnya mungkin istilahnya sudah kok kacau gitu ya. Lalu dia mungkin terjatuh ke tanah, dan ketika dia lihat wah Elia sudah pergi, lalu dia teriak-teriak, Elia bapakku gitu ya. Dia sedih, dia bingung apa yang harus dilakukan, tapi ada satu hal yang ketinggalan. Ya, bukan ketinggalan sih, istilahnya dilemparkan sama Elia, yaitu ini ya, jubah Elia yang tadi dipakai untuk membelah air itu sama Elia dilemparkan, lalu diambil oleh Elisa. Dan setelah itu jubah itu adalah jubah yang selalu dibawa oleh Elisa kemanapun dia pergi ya. Dan setelah itu dia harus kembali lagi kan, dia kan tadi udah nyebrang sungai Yordan kan, tadi kan kalian seperti itu dengar ceritanya, dia harus kembali lagi nyebrang ke sungai Yordan. Wah sekarang dia mau coba nih, mau coba gitu ya, istilahnya bisa nggak nih, sukses nggak? Ternyata ya dia lakukan hal yang sama, dia pukulkan ke atas air dan sungguhlah terjadi air itu terbelah menjadi dua dan dia bisa jalan di atas dataran yang kering ya. Jadi itu adalah permulaan ya, Elisa memegang selain mendapatkan kuasa dari Elia, bahkan bukan cuma dapat hal yang sama, tapi dia dapat dua kali, istilahnya dua kali lebih hebat daripada Nabi Elia. Nah, itu adalah ending ceritanya. Dan kalau kalian mau dengarkan cerita itu banyak sekali Nabi Elisa tuh melakukan mujizat, istilahnya dua kali lebih banyak daripada Nabi Elia. Nah, kita sudah sampai ceritanya, terus kita nih bingung sekarang ini ya, mungkin ya kalian ya, ngapain sih Miss, apa hubungannya gitu ya sama kita yang tadi mau belajar. Nah, ternyata kalau kita review lagi ceritanya, Nabi Elia itu tadi dia sudah memaksa Elisa untuk pergi meninggalkan dia berkali-kali ya. Tapi Nabi Elisa ini dia punya semangat belajar yang sangat tinggi, sampai dia itu sudah diusir, sudah disuruh pergi, nggak boleh ikut, tapi tetap mau ikut karena dia mau melihat apa yang dilakukan sama gurunya ini. Dia mau mencontoh apa yang dilakukan sama gurunya ini, dan dia mau mendapatkan istilahnya kehebatannya gurunya ini. Sama kayak kita di sekolah kan, kita ngikutin guru kita ya, kita belajar, kita gini gitu, itu mirip dengan ini. Dan jubah ini tadi ya, kalau kita lihat jubah ini apa sih, bukan sekedar baju yang dibuang sama Elia. Jubah ini seperti passing knowledge ya, passing faith dan juga understanding. Jadi dia seperti memberikan pengetahuannya, istilahnya ilmunya, dan juga imannya, dan juga pengertiannya tentang Tuhan gitu ya. Jadi jubah yang dari Elia kepada Elisa. Nah, begitu juga dengan guru-guru kita, mungkin juga bukan cuma di sekolah, bukan cuma di sekolah, di rumah, di sekolah minggu, bukan di tempat les pun, orang tua kita, mereka juga istilahnya memberikan kepada kita itu ilmu, iman, dan juga pengetahuan gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau belajar, kita akan ya sudah anggap sebagai sesuatu yang nggak penting. Akhirnya kita akan melewatkan momen itu ya. Kalau seandainya tadi Nabi Elisa dia nggak terus bersama dengan Elia, dia akan melewatkan momen di mana kehebatannya tadi Nabi Elia itu diangkat sama Tuhan ke surga ya. Nah, kita akan lihat beberapa cuplikan ya, cerita. Kita mau lihat nih, kita yang mana nih gitu ya. Nah, coba tadi kalian sudah lihat kan, kira-kira kalian yang mana nih, anak yang
rajin, yang memang sungguh serius belajar, atau yang di rumah cuma ngaum terus ya, sudah bukan singa tapi mengaum, angop maksudnya ya. Lalu atau juga anak yang kelihatannya nih ya, layarnya videonya nyala, lihat depan, tapi pegangannya bukan buku, tapi dia megang entah switch atau mungkin gadgetnya gitu ya. Kita yang mana? Kira-kira kalau kalian pikirkan, coba kalian renungkan, kalau seandainya kalian melakukan yang baik, yang terbaik ya, ketika yang fokus, mendengarkan, mencatat, kira-kira kalian dapat keuntungan nggak? Pasti dapat keuntungan. Kalau seandainya kita sekolahnya nggak bener ya, kita sekolahnya nggak serius sambil main HP, entah karena mungkin internetnya lemot, itu jadikan kita alasan, kita males-malesan, itu juga akan merugikan diri sendiri. Ya karena itu kita hari ini sama-sama mau ingat, yuk kita mau ketikkan sama-sama, kita mau teriakkan sama-sama, kita mau istilahnya ini ya, ukir atau gambar di kepala kita tulisan itu, yaitu I want to learn more and more. Sekali lagi yuk, I want to learn more and more. Gimana caranya gitu ya, apa yang harus kita lakukan Miss, kalau aku ini udah berusaha tapi kok tetap rasanya kurang. Nah kita bisa istilahnya apa ya, menunjukkan niat kita gitu ya. Kita mungkin dengan keterbatasan yang ada ya, dengan online lalu wifi nggak lancar, kita jadi aras-arasan, tapi kita terus mau mengangkat niat kita mau menunjuk, aku mau jadi anak yang rajin, aku mau belajar lagi gitu ya. Lalu mungkin kita juga bisa coba untuk menghilangkan hal-hal yang mengganggu, mungkin entah buku cerita, entah mungkin TV kita di kamar, atau mungkin gadget kita, HP kita yang nggak berhubungan sama sekolah kita minggirkan. Itu mungkin juga bisa menolong kita. Dan yang terakhir tentunya kita harus belajar dari Tuhan ya. Gimana caranya? Baca firman, berdoa, kita minta tolong sama Tuhan, gimana supaya kita jadi anak yang rajin. Oke, itu saja, dan ya dengan kondisi yang di online ini semoga ini bisa menolong kalian dan mengingatkan kita semua ya, mulai dari yang baby sampai yang besar, kita semua ini kita mau I want to learn more and more. Sekali lagi sama-sama yuk, I want to learn more and more. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan super kebenaran kita hari ini, I want to learn more and more. Ayat penuntun kita hari ini dari 2 Raja-Raja 2, or in English 2 Kings 2. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius 11 ayat 29. Ikutilah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Or in English, Matthew 11 verse 29. Take my yoke upon and learn from me, from I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Oke teman-teman, akhirnya kita udah ada di akhir acara Joy Kids kita hari ini, dan kita sama-sama mau berdoa ya, semuanya yang ada di rumah. Oke, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu lagi pada hari ini. Terima kasih Engkau telah izinkan kami Tuhan untuk sama-sama boleh mengikuti Joy Kids Online Service hari ini. Terima kasih untuk sumber kebenaran yang telah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Ajari kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang semangat, rajin, dan mau terus belajar Tuhan. Dan ajari kami bahwa Engkau adalah guru yang sangat baik bagi kami, dan kami mau selalu belajar daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mau terus menjagai kami dalam keseharian kami, sekolah kami, kesehatan kami, juga keluarga kami, mama papa kami. Engkau mau menjagai kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, mumpung teman-teman semua yang ada di rumah masih di depan gadgetnya kalian masing-masing, entah itu HP, laptop, tab, atau apapun itu, kenapa nggak teman-teman klik subscribe, terus juga jangan lupa like video ini, dan kasih positif komen ya di bawah ini untuk memberkati teman-teman kalian semua. Kalian juga boleh share video ini untuk lebih memberkati teman-teman kalian di luar sana. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan, bye!